Peluang Michelgers tampil di La Liga lebih besar ketimbang ke Serie A atau bertahan di Eredivisie. Rafael Struijk gabung lebih cepat, makin siap hadapi Asian Cup 2024. Meski meraih kemenangan, Sintayong tetap belum puas dengan laga uji coba kemarin. Dua kerugian pemain diaspora bela timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2024 ini. Kode Sintayong panggil wajah baru seusai timnas Indonesia sampai ke Myanmar. Selengkapnya hanya di Region Champion. Pemain timnas Indonesia Michelgers memiliki peluang cukup besar untuk tampil di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Spanyol, yaitu La Liga. Meski berusia 21 tahun, Michelgers kini menjadi pilihan utama untuk klub itu. Michelgers tercatat baru absen 2 kali dari 14 laga musim ini. Hal ini tentu membuktikan kualitas apik dari pemain berposisi sebagai bek ini. Oleh sebab itu, tak mengejutkan bila ia menjadi rebutan klub lain. Belum lama ini agen Michelgers yaitu Yeltsin Serica dengan terang-terangan menyebut bahwa ada klub yang mengungkapkan ketertarikannya. Klub-klub tersebut berasal dari Spanyol, Italia, dan juga Belanda. Lebih lanjut, agen tersebut mengaku bahwa peluang Michelgers untuk pindah ke klub bukan sesuatu yang mustahil. Namun ia menilai kepergian Michelgers yang baru saja terjadi setelah musim 2024-2025 akan berakhir. Dan dilansir dari Transfermarkt, 3 tim tertarik merekrut Michelgers akhirnya terungkap. 3 tim tersebut yaitu Sevilla dari La Liga, PSV dari Eredivisie, dan juga Bologna dari Serie A. Transfermarkt itu menyebut Michelgers memiliki peluang paling besar bergabung ke Sevilla. Persentase kepindahan Michelgers terbang ke Spanyol mencapai 50%, sedangkan ke PSV berada di urutan kedua dengan persentase 48%. Sedangkan persentase kepindahan Michelgers ke Italia terbilang cukup kecil, yaitu 13%. Jadi bagaimana pendapatmu? Michelgers pindah kemana ya? Jika kamu punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Angin segar menghampiri timnas Indonesia beberapa hari sebelum turnamen Asian Cup 2024 digelar. Sebuah kabar baik menghampiri kubu Garuda baru-baru ini. Bomber andalan Sintayong yaitu Rafael Struijk dipastikan bisa bergabung sejak awal Asian Cup digulirkan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji. Sebelumnya, Rafa dikabarkan tidak bisa bergabung dengan skuad sejak awal turnamen dilangsungkan. Ia baru diizinkan oleh klubnya membela timnas Indonesia andai timnas melanggang ke babak semifinal atau ke final. Hal ini membuat persiapan Sintayong dan anak asuhannya pun terganggu. Namun kini bomber berusia 22 tahun tersebut sudah dipastikan akan bergabung dengan timnas Indonesia sejak awal turnamen. Sumarji mengatakan bahwa ia sudah melaporkan hal ini kepada Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Mendengar kabar membahagiakan ini, Bapak Erick Thohir langsung berkoordinasi dengan klub asal Australia itu kapan Rafael Struijk bisa bergabung. Hasilnya, ex pemain Ado Den Haag tersebut bisa bergabung pada tanggal 8 Desember 2024 mendatang. Rafa akan langsung menuju ke Myanmar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bila memungkinkan, Sintayong akan langsung menurunkan pada laga perdana di grup B. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar di laga perdana ini. Tim sejuta gajah tersebut akan bertindak sebagai tim tuan rumah pada pertemuan ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku kurang puas dengan hasil uji coba skuad Garuda melawan Bali United. Timnas Indonesia menjalani laga uji coba tertutup lawan Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Pertandingan uji coba antara Indonesia versus Bali merupakan serangkaian dari persiapan skuad Garuda menuju Asian Cup. Tim asuhan Sintayong dalam ajang tersebut bakal bergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Ajang yang sering dikenal sebagai Piala AFF ini direncanakan bakal berlangsung pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana di grup B dengan Myanmar pada 9 Desember 2024 ini. Sebelum menghadapi laga ini, skuad Garuda menjalani uji coba kemarin sekaligus latihan terakhir sebelum bertolak ke Myanmar dan sampai pada hari ini yaitu tanggal 5 Desember 2024. Pertandingan uji coba melawan Bali United memang digelar secara tertutup. Tapi dalam laga ini, skuad Garuda meraih kemenangan 2-1. Gol kemenangan tim merah putih ini dikabarkan dicetak oleh Arkan Kakak melalui penalti dan Marcelino Ferdinand. Namun Sintayong tak cukup puas dengan hasil pertandingan skuad Garuda ini. Pasalnya, Kadek Ariel dan kawan-kawan dinilai menjalani pertandingan dengan tempo yang tidak sesuai dengan harapan Sintayong. Sintayong pun berujar, memang setelah latihan beberapa hari ini baru pertandingan pertama, tetapi tempo pertandingan memang sedikit kurang dari yang saya pikirkan, ujar Sintayong. Sintayong memang tak puas dengan hasil uji coba kemarin, tetapi ia bertekad memperbaiki kekurangan tim. Hal ini karena ada beberapa pemain yang belum hadir dalam laga uji coba itu. Terdapat kemarin 3 pemain yang belum bergabung, yaitu Asnawi Mangkualam, Hoki Caraka, dan Afrianto Niku.
Menurut Sintayong, mereka bakal bergabung dengan tim nasional Indonesia sehingga memperbaiki taktik para pemain agar bisa lebih bagus ke depannya. Lebih lanjut, Sintayong pun berbicara soal akan ada beberapa tambahan pemain ke timnas Indonesia, namun ia mengakui bahwa ada beberapa pemain juga yang tak bisa bergabung. Dia tidak mengungkapkan siapa yang tak bisa bergabung. Namun belakangan ini nama Justin dan juga Ivar diragukan bisa membela skuad Garuda. Situasi ini membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku hal ini tidak akan mudah menghadapi turnamen sebesar Asian Cup. Pasalnya timnas Indonesia dalam ajang 2 tahunan ini mengandalkan pemain muda, sementara tim-tim lain banyak mengandalkan tim utama, sehingga Sintayong mengaku perjalanan tidak akan gampang di turnamen AFF ini. Untuk itu, ia pun ingin memaksimalkan para pemain pada sisa waktu yang ada, dengan harapan Marcelino dan kawan-kawan bakal menampilkan hal yang terbaik dalam setiap pertandingannya. Kehadiran pemain abot timnas Indonesia untuk menghadapi AFF 2024 punya dua sisi. Positif buat timnas Indonesia, tapi ada negatif buat pemain diaspora tersebut. Dari kabar tersebut, Sintayong besar kemungkinan bakal mendapatkan 4 pemain diaspora yang tersedia untuk AFF 2024. Keempat pemain ini adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuwaiti. Hadirnya mereka memang bisa memberi keuntungan, tapi bagi mereka juga ada kerugiannya yang bisa didapatkan. Yang pertama, kehilangan kesempatan bermain di tim utama. Selain Pratama Arhan yang memang sudah dalam libur kompetisi usai Liga 1 Korea Selatan rampung, pada 24 November kemarin, beberapa pemain diaspora lainnya masih dalam kompetisi seperti Marcelino yang bergabung dengan klub divisi Championship Inggris yaitu Oxford United. Sempat kesulitan mendapatkan tim ke utama. Belakangan Marcelino mulai masuk ke dalam daftar pemain meski hanya duduk di bangku cadangan. Karena harus bergabung dengan timnas Indonesia, Marcelino absen di skuad Oxford. Hal ini tentu melepaskan kesempatan Marcelino untuk bermain di Championship. Sementara untuk Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuwaiti yang bermain di Liga Thailand, mereka beruntung karena Federasi Sepak Bola Thailand meliburkan kompetisi Piala AFF 2024 hingga rampung. Bergabung dengan timnas Indonesia bermain di Piala AFF juga bisa menghadirkan resiko cedera buat para pemain diaspora. Untuk Marcelino dan Ronaldo Kuwaiti yang sejauh ini masih berjuang mendapatkan kesempatan bermain, cedera tentu bisa menjadi penghalang dan menghilangkan kesempatan bermain di klub tim utama. Terlebih untuk Asnawi Mangkualam yang saat ini sudah mulai menjadi andalan Ford FC. Jika mendapatkan cedera di Piala AFF, kondisi itu tentu akan sangat merugikan untuk ex pemain Makassar tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku belum serak dengan kemenangan anak asuhannya atas Bali United kemarin. Sintayong buka-bukaan menyebut apa yang diperlihatkan Marcelino saat mengatasi Bali United belum memuaskan secara taktikal permainan. Di sisi lain, Sintayong menambahkan adanya pemain baru yang akan dipanggil untuk menggantikan sejumlah nama yang tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Kendati memetik hasil positif, selesai laga Sintayong mengatakan apa yang diperlihatkan tim sejauh ini jauh dari kata memuaskan. Ada beberapa detail kecil permainan yang belum sesuai dengan ekspektasinya di atas lapangan. Pelatih asal Korea Selatan ini mencoba untuk memahami apa yang menjadi penyebabnya, termasuk beberapa pemain yang belum bergabung dengan timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih asal negeri Ginseng ini berbicara ada beberapa tambahan pemain timnas Indonesia, namun ia mengakui bahwa ada beberapa juga yang tak bisa bergabung. Sintayong juga mengungkapkan siapa yang tak bisa bergabung, namun belakangan ini nama Justin dan juga Ivar diragukan membela Garuda. Situasi ini membuat asal pelatih Korea Selatan tersebut mengaku hal ini tidak akan mudah di Piala AFF. Pasalnya timnas Indonesia di ajang 2 tahunan ini mengandalkan pemain-pemain muda, sementara tim-tim lainnya mengandalkan pemain utama mereka.